aja Ustaz, saya pasang lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, hadirin yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang membahagiakan ini kita awali dengan bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah karena seseorang itu bisa bersyukur salah satunya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba hanya bisa bersyukur semata-mata karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, sulit rasanya kita bersyukur kepada Allah. Maka kita seringkali diminta berdoa oleh Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, serta beribadah dengan baik kepadamu. Jadi untuk bisa berzikir, minta tolong kepada Allah. Karena tidak semua orang bisa berzikir dengan baik. Untuk bersyukur, juga mohon pertolongan kepada Allah. Karena tidak semua orang bisa bersyukur atas nikmat dari Allah. Bahkan beribadah kita, sholat subuh kita, ya, harus kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sebuah kenikmatan ketika kita bisa bersyukur kepada Allah. Dan pagi ini Allah memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat yang sangat besar. Bukan sekedar kita bisa bangun, ya. Bukan sekedar kita bisa jalan ke tempat ini, tapi sesungguhnya nikmat iman Islam itulah nikmat yang paling besar yang 24 jam kita rasakan, yang sudah puluhan tahun kita nikmati, karena tidak semua orang diberikan nikmat iman, tidak semua orang diberikan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kecilnya beragama Islam, walaupun lahirnya beragama Islam. Bapak Ibu rahimahumullah, sepekan yang lalu ada seorang ayah tiba-tiba WA saya, Pak Arif, anak saya SD saya sekolahkan Islam, SMP sekolah Islam, SMA sekolah Islam, insyaallah. Bapaknya ini tokoh agama, ibunya juga penggerak pengajian di Surabaya.
anak saya lalu saya kuliah di UIN Ponorogo, lalu di UIN Semarang. Dan 2 tahun yang lalu anak saya masuk Kristen. 2 tahun yang lalu anak saya masuk Kristen. Ya. Mohon bantuannya bagaimana dengan anak saya. Bapak Ibu bisa bayangkan perasaan seorang ayah, darah dagingnya masuk Kristen. Apalagi sang ibu yang mengandung anaknya 9 bulan. Ya. Saya nggak bisa bayangkan Bapak Ibu ya, kira-kira si ibu malam harinya nggak bisa tidur gitu. Ya. Mikirkan anak kandungnya. Ya. Dan kisah ini Bapak Ibu sangat besar, ya, sangat banyak. Bahkan kemarin saya nikahkan seseorang, ya Allah, 9. Bapaknya ini sekolah di MAN, kuliahnya di Tarbiyah, nikah, ya, punya anak 1, 3 tahun berjalan pernikahan, menceraikan istrinya, lalu nikah dengan orang Kristen. Lalu kemarin saya tanya, kalau Anda mau jadi wali, masuk Islam. Kalau Anda ingin menikahkan anak, masuk Islam. Saya bilang, Masya Allah, Mas, Bapak sampean itu Pak Mudin. Bapaknya Pak Mudin. Ya Allah. Jadi dia menceraikan istrinya yang muslimah, lalu nikah dengan wanita Kristen. Ya. Ini Pak. Lalu alhamdulillah saya ingatkan bapaknya, saya ingatkan ibunya, saya ingatkan semua keluarganya yang tokoh agama, nangis. Alhamdulillah masuk Islam bersyahadat. Nikah 2004, 20 tahun hidup bersama istri yang Kristen. Sampai saya bilang kepada si dia, Bapak Ibu ya, kalau seandainya Anda bisa menikah dengan 1000 wanita, ya nggak ada gunanya kalau itu Kristen. Ya. Bapak Ibu rahimahullah. Inilah pentingnya kita selalu bersyukur kepada Allah. Bangun, kita baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami kembali. Ya. Artinya ketika kita bangun tidur, kita diingatkan nanti kita kembali kepada Allah. Maka ketika kita bangun tidur dalam kondisi muslim, bersyukur, ya Allah, saya ingin kembali kepadamu dalam kondisi muslim. Kembali kepada Allah dalam kondisi Islam. Kembali kepada Allah dalam kondisi husnul. Ya. Ini Bapak Ibu rahimahullah, penting kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Ya. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin melanjutkan kajian kita tentang suamimu bukan Muhammad dan istrimu bukan Khadijah. Ya. Memahami bagaimana kita berumah tangga, ya, dan berusaha membangun rumah tangga mencontoh sebagaimana keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mungkin sesempurna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau adalah uswatun hasanah, teladan yang harus kita ikuti. Ya.
contoh yang harus kita teladani. Kalau kita ingin rumah tangga kita bahagia sebagaimana bahagianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimahullah. Salah satunya adalah urusan bangun rumah tangga yang diawali dengan bangun sholat subuh dengan tepat waktu. Ya. Membangun rumah tangga sakinah itu diawali dengan bangun sholat subuh dengan tepat waktu. Ya. Sampai kemudian saya pernah lihat di media sosial ada sebuah kampung, ya, ada sebuah banner. Kalau cari mantu, carilah mantu lelaki yang sholat subuh di masjid. Carilah calon mantu yang sholat subuh di masjid. Bapak Ibu rahimahullah. Karena bagaimana mau bangun rumah tangga sakinah jika bangun sholat subuh saja susah. Ya. Gimana mau bangun rumah tangga sakinah jika bangun sholat subuh saja susah. Ya. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang membangunkan keluarga saat subuh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah membangunkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Fatimah pada suatu malam. Rasulullah bertanya kepada mereka, "Apakah kalian tidak mengerjakan sholat?" Ali radhiyallahu anhu lantas menjawab dengan mengomongkan beralasan, "Wahai Rasulullah, jika kami berada dalam kekuasaan Allah, bila Dia menghendaki kami bangun, pasti kami akan dibangunkan." Jadi Ali tidak mau bangun, beralasan. Jika Allah menghendaki kami bangun, pasti kami akan dibangunkan. Nabi membangunkan Ali dan Fatimah. Ali membangunkan mantu dan anaknya. Ali membangunkan keluarganya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpaling ketika Ali mengucapkan itu. Ia tidak berkata-kata, tetapi membelakangi mampunya itu sambil memukul-mukul pahanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika hatinya tidak suka, senantiasa memukul pahanya, tanda tidak suka. Ya, tanda tidak suka apa yang dilakukan oleh mantunya. Dan dia, Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak bisa menerima alasan Ali radhiyallahu anhu yang dianggap malas melakukan amalan baik dengan cara menyadarkan kepada takdir, ya, menyandarkan kepada takdir. Sampai dulu ketika saya sekolah SMA, ya, ada teman-teman saya tak tanya, kenapa nggak sholat zuhur? Apa katanya? Belum dapat hidayah saya. Saya belum dapat hidayah. Nah ini, Bapak Ibu rahimahullah. Lalu Nabi meninggalkan Ali dan Fatimah, mendengar Ali yang ngomong begitu, mengatakan, "Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala." Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Jadi Nabi tidak ngomong sesuatu pun kepada Ali dan Fatimah kecuali membaca ayat. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Begitulah kita, manusia itu memang seringkali suka membantah, suka berdebat, cari 1001 alasan untuk membenarkan perbuatannya, ya, melakukan justifikasi atas kemalasannya, ya. Maka jamaah rahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang beliau ingin keluarganya selamat, anak-anaknya selamat, menantunya selamat, berusaha untuk membangunkan keluarganya. Ya. Jadi membangunkan keluarga kita itu bukan saja saat anak kita belum menikah. Yang kita seringkali pahami anak kita tanggung jawab kita. Tetapi membangunkan anak adalah kewajiban orang tua walaupun anak sudah menikah. Bahkan Nabi SAW yang sudah menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu Fatimah sudah menjadi tanggung jawab suaminya, Nabi SAW tetap membangunkan putrinya dan membangun menantunya. Maka ini Bapak Ibu rahimahumullah, tidak boleh seorang ayah, orang tua, seorang ibu, ketika anak perempuannya sudah dinikahi lelaki, kemudian melepaskan 100%, tidak mengingatkan, tidak menasihati anak mantunya karena sudah punya suami. Atau kita mengatakan, itu kan tanggung jawab suaminya. Saya sudah menikahkannya, 100% itu berada pada tangan suami. Tidak. Nabi SAW mengingatkan putrinya, mengingatkan menantunya agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW diriwayatkan dalam keterangan Anas bin Malik, Nabi selalu melintasi rumah Fatimah selama 6 bulan. Beliau lakukan itu saat menuju sholat subuh, lalu beliau berkata, bayangkan, as-salatu ya ahlal bait, as-salatu ya ahlal bait, salatlah wahai ahli bait. Maksudnya, salatlah wahai Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. 6 bulan. Kata Anas bin Malik, beliau menyaksikan Nabi SAW selama 6 bulan ketika sholat subuh, beliau selalu lewat di rumahnya Fatimah, di rumahnya Ali bin Abi Thalib. Dan ketika melewati rumah itu selalu membangunkan, mengingatkan putri dan menantunya. Bayangkan. Bukan sekali lalu selesai, bukan 2 kali lalu berhenti, bukan 3 kali lalu cukup. Sampai 6 bulan. Kata Anas bin Malik. Karena begitulah seorang mertua yang mencintai anaknya, mencintai menantunya, tidak hanya cinta itu diwujudkan dengan memberi rumah ketika sesudah menikah, bukan menghadiahi kendaraan sesudah menikah, tapi selalu menasehati, mengingatkan keluarganya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah urusan sholat subuh. Maka Nabi SAW setelah mengucapkan as-salatu ya ahlal bait, bila mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luar biasanya Nabi kita SAW berusaha mengingatkan terus-menerus putrinya, berusaha mengingatkan selalu menantunya terkait dengan urusan sholat subuh, terkait dengan ibadah yang paling penting. Karena itulah jamaah rahimahumullah, suatu saat ada seorang ibu yang punya anak lelaki. Kisahkan
Sang anak ini menyampaikan malam hari kepada ibunya, wahai ibu, besok aku ada ujian kuliah jam 9 pagi. Tolong aku dibangunkan karena aku akan ada ujian kuliahku. Lalu sang ibu yang rajin sholat subuh membangunkan anaknya. Dibangunkan anaknya, ternyata anak sulit bangun. Selimut diambil oleh sang ibu, sang anak tetap tidak beranjak dari tempat tidurnya. Diperciki air, sang anak juga tidak segera beranjak meninggalkan kasurnya. Kemudian sang ibu segera berangkat sholat subuh. Setelah sang ibu harus segera pergi bekerja demi keluarganya. Dia meninggalkan anaknya masih di tempat tidurnya. Meninggalkan anaknya tidur pulas. Karena sulit dibangunkan dan itu menjadi kebiasaan anak. Tapi sang ibu dengan sabar tiap pagi selalu membangunkan anak. Dan pada hari itu sang ibu harus segera berangkat kerja pagi-pagi betul. Maka sang ibu segeralah berangkat untuk bekerja, meninggalkan anaknya sedang tidur. Jam 9 sang anak terbangun. Dia kaget melihat jam di depannya menunjukkan jam 9. Dan jam 9 itu dia harus berada di kampus untuk ujian. Karena itu dia segera telepon ibunya, protes. Dia telepon ibunya protes jam 9 ketika dia bangun, dia protes, wahai ibu, kenapa engkau tidak bangunkan aku, sedangkan aku ada ujian jam 9, dan aku sudah berpesan engkau, wahai ibu, agar membangunkanku untuk ujian kuliah. Apa kata ibu kepada anaknya? Wahai anakku, untuk ujian akhirat saja engkau gagal, apalah gunanya engkau gagal ujian dunia. Kata ibunya, engkau sudah gagal ujian akhirat. Tidak ada manfaat, tidak ada ruginya engkau gagal ujian dunia. Kalau ujian akhirat saja engkau gagal, nggak usah mikirin gagal ujian dunia. Itu kata sang ibu kepada anak yang dicintainya. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kalau orang sudah gagal sholat subuh, dia sulit sholat subuh, dia berat sholat subuh, maka yakinlah kegagalan dunia sebesar apapun itu jauh lebih kecil dari kegagalan dia bangun sholat subuhnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini pentingnya kita selalu mengingatkan keluarga kita untuk sholat subuh, ya, untuk bangun sholat subuh. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu, ya, kita sebagai orang tua, rumah kita kebakaran jam 4 pagi, dan anak kita sedang berada di dalam rumah kita. Apa yang kita lakukan? Kita pasti membangunkan anak kita agar keluar dari kobaran api di dalam rumah. Mungkin anak kita seret, mungkin anak kita tarik sekeras-kerasnya, mungkin anak kita siram dengan air, mungkin anak kita supaya bangun kita pukul karena tidurnya nyenyak, agar anak kita selamat dari api yang membakar rumah kita. Kita orang tua pasti begitu, pasti. Bahkan boleh jadi kita akan terbakar pun kita siap demi anak kita selamat. Panas kita terjang demi anak kita selamat. Begitu pula Bapak Ibu rahimahullah, kenapa kita harus membangunkan keluarga kita sholat subuh? Karena jika anak kita tidak sholat subuh,
itu sama dengan kita membiarkan anak kita akan dibakar di api neraka. Ya. Kalau kita biarkan anak kita susah bangun sholat subuh, maka sesungguhnya kita membiarkan anak kita akan disiksa di api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tentu api neraka jauh lebih mengerikan daripada kobaran api yang membakar rumah kita. Api neraka lebih berat daripada kobaran api yang membakar rumah-rumah kita. Rumah kita mungkin terbakar, 1 jam habis, anak kita mati dan tidak merasakan apa-apa. Tapi kalau sampai anak kita masuk neraka, disiksa di neraka, bukan 1 jam, na'udzubillah min dzalik, bukan 1 hari, na'udzubillah min dzalik, sangat lama, ya, sangat berat. Dan api neraka itu panasnya lebih daripada api dunia. Maka bangunkan anak kita sholat subuh, bangunkan keluarga kita sholat subuh. Karena ini kunci kebaikan seseorang. Bahkan Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya, disebutkan di sisi Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang dia tidur semalaman hingga waktu pagi. Maka beliau bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan di telinganya atau di kedua telinganya. Jadi kalau ada seseorang tidak bangun subuh, kata Nabi, laki-laki itu telah dikencingi setan di telinganya atau di kedua telinganya. Bayangkan Bapak Ibu, saya yakin kita semua tidak ingin dikencingi setan, ya, tidak ingin dikencingi setan di satu atau bahkan kedua telinga kita. Dan salah satu tanda orang yang selamat dari kencingnya setan adalah dia yang mau bangun sholat subuh. Seseorang yang selamat dari kencing setan adalah yang dia bangun sholat subuh. Sebaliknya, tanda orang dikencingi setan adalah dia yang tidak sholat subuh. Ya. Maka ingatkan anak-anak kita, nah, kalau kamu tidak sholat subuh, kamu dikencing oleh setan. Di mana kata Nabi? Di telinga. Ya. Menjijikkan Bapak Ibu, sangat menjijikkan kencingnya setan, ya, na'udzubillahi min dzalik, ya. Dan jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dinasihati anak kita bahaya tidak sholat subuh dikencingi setan, termasuk kemudian dimotivasi anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, suami kita tentang fadilah waktu subuh, keutamaan waktu subuh. Dalam hadis yang kita semua insya Allah sangat hafal, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau sholat sunnah qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia seisinya. Dan bayangkan sholat subuhnya, Bapak Ibu. Saya kalau berangkat ke sini, Bapak Ibu, selalu saja dari batu di batu saya saksikan ada banyak orang-orang bekerja nyapu trotoar, nyapu jalan. Dan mereka berangkat jam 3. Di batu itu jam 3 yang nyapu trotoar sudah di jalan-jalan Bapak Ibu. Disaksikan ini. Untuk dapat berapa upahnya? 100.000 mereka dapatkan. Karena itu pegawai bukan pegawai negeri, kontrak. Gajinya UMR.
PR batu kira-kira 2,9 atau 3 juta. Berarti sehari dapat 100.000. Untuk 100.000 mereka harus bangun sebelum subuh. Hanya 100.000. Allah siapkan kepada kita sesuatu yang lebih berharga, bukan 100.000, bukan 1 juta, bukan 1 miliar, tapi sesuatu yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Bayangkan Bapak Ibu. Ya. Maka sungguh rugi besar kalau kita tidak bangun sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Dan mereka 100.000 untuk siapa? Untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk istrinya, untuk suaminya bahkan. Tidak hanya laki-laki, seorang wanita, ya, berangkat mereka nyapu pinggir jalan, bekerja, pegawai kontrak untuk keluarganya. Ya, inilah luar biasanya waktu subuh itu. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, maka baginya seperti sholat malam penuh. Jadi kalau orang sholatnya isya berjamaah saja, separuh malam. Tapi kalau dia sholat isya berjamaah, lalu paginya dia juga sholat subuh berjamaah, maka dia dapat pahala seperti sholat semalam penuh. Masya Allah. Pahala yang luar biasa Bapak Ibu. Pahala yang sangat besar. Pahala yang bisa kita dapatkan dengan ibadah yang ringan. Ya. Hanya sholat isya dan subuh berjamaah. Ya. Maka sangat rugi besar seseorang yang dia meninggalkan sholat subuh secara berjamaah. Ya. Maka bangun subuh itu menjadi penting. Bahkan seorang ayah bernama Luqman menasihati anaknya untuk sholat. Ya bunayya, aqimis sholah, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakan sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Sholat adalah salah satu fondasi keluarga. Dan itu pertama kali ukurnya adalah sholat subuh. Ya. Karena sholat subuh itu sholat yang paling berat. Buat siapa? Orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Maka kalau ada suami yang tidak sholat subuh, na'udzubillah, dia suami yang munafik. Kalau ada istri yang tidak sholat subuh berjamaah, dikhawatirkan masuk golongan orang-orang munafik. Kalau ada anak juga malas sholat subuh, na'udzubillah, dia bisa tergolong orang-orang munafik. Bayangkan ada keluarga munafik, susah membangun keluarga sakinah dari seorang suami munafik, istri munafik, dan anak-anak yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini pentingnya sholat subuh buat kita Bapak Ibu rahimahullah. Bahkan Bapak Ibu rahimahullah, kita disuruh untuk mengingatkan anak kita ketika 7 tahun. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u 7 sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Wa farriqu bainahum fil madaji. Suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun. Kapan dipukul itu? Jika mereka meninggalkan sholat. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara laki-laki dan anak perempuan. Jadi Bapak Ibu,
7 tahun disuruh sholat. Belum boleh mukul 7 tahun. 8 tahun jangan dipukul. 9 tahun jangan dipukul. Baru 10 tahun dipukul. Kenapa, Bapak Ibu? Ada waktu 3 tahun orang tua boleh mukul anak. Kenapa? Itu Bapak ya, setahun 354 hari. Ini tahun hitungan Hijriah, bukan Masehi. Kalau Masehi 365. Ya, kalau Hijriah 354. Karena dikurangi 11. 3 tahun 1062 hari. Sehari kita mengingatkan 5 kali, kali 1062 berarti sudah mengingatkan 5.310 kali. Ketika orang tua sudah mengingatkan sebanyak 5.310 kali, dan anak ternyata tidak sholat, maka layaklah orang tua memukul anak. Karena sudah mengingatkan 5.000 lebih. Ya. Sudah sangat sering, sudah Masya Allah, banyaknya luar biasa. Maka di sini orang tua boleh memukul anaknya. Tentu Bapak Ibu rahimahullah, memukul anak dengan kadar yang cukup untuk menjadi nasihat buat si anak. Ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya sholat subuh. Ya, pentingnya sholat subuh. Bahkan Rasulullah mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu subuhnya, di waktu paginya. Bapak Ibu, kita pengen didoakan orang, kita pengen didoakan ustadz, kita pengen didoakan kiai, kita pengen doakan orang-orang alim. Tetapi demi Allah, kita yang istiqomah sholat subuh bukan didoakan ustadz, bukan didoakan kiai, tapi didoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita yang setiap subuh bangun lalu sholat subuh, kita isi pagi kita dengan kebaikan. Nabi mendoakan 1.500 tahun yang lalu dengan doa, ya Allah berkailah umatku di waktu paginya. Siapapun umat Islam sampai hari kiamat yang selalu sholat subuh dan mengisi subuhnya dengan kebaikan, mengisi paginya dengan kebaikan, mendapatkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, nikmatnya didoakan Nabi, bahagianya didoakan Nabi. Ya. Maka ketika ingin mendapatkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak harus kita menemui Nabi, ya, tidak harus kita ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukuplah kita isi waktu pagi kita, subuh kita dengan kebaikan, maka Nabi mendoakan kita dengan doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita mendapatkan doa keberkahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah, singkat saja, Bapak Ibu ketika ingin bangun, sesungguhnya bukan soal waker. Ya. Dulu kita ketika ingin bangun pakai waker, betul. Suaranya keras, ya, suaranya keras. Apakah waker jaminan kita bangun subuh? Tidak ada. Nabi dulu bangun subuh tidak pakai waker. Sahabat tidak pakai waker. Bukan dilarang, tapi jangan bergantung kepada waker. Bahkan Bapak Ibu di HP kita kadang-kadang disetel Bapak Ibu alarmnya. Disetel kadang-kadang selisih 10 menit, kadang 30 menit. Tapi
tapi kadang-kadang apa? Diapakan? Dimatikan. Dimatikan, Pak. Ya, dikasih jam 3 wake up alarmnya bunyi, lalu bangun dimatikan. Dia pengen bangun, Pak. Jam 3 di alarm, jam 3.10 di alarm, 3.20 di alarm. Setiap 10 menit bunyi, tapi dimatikan. Ya. Jadi sesungguhnya urusan kita bangun itu, Bapak Ibu, bukan urusan alarm. Bukan urusan waker yang bunyinya sangat keras. Kita ini insya Allah bisa bangun kalau punya niat sungguh-sungguh. Ya, sesering apapun alarm dibunyikan, sebanyak apapun alarm disetel, tapi kalau tidak punya niat, ya tetap bangun lalu dimatikan. Maka Bapak Ibu, yang penting niat kita untuk bangun, insya Allah akan mudah bangun. Karena ini hanya urusan niat, urusan kesungguhan, urusan motivasi, urusan keinginan yang tulus untuk bisa bangun subuh, bahkan sebelum subuh. Kalau kita sebelum subuh berdoa, berpikir, apalagi mau wudhu, insya Allah sekali kita ya Allah, saya ingin bangun jam 3, gak usah waker, pasti bangun. Pasti bangun. Dan ketika sungguh-sungguh, gak perlu waker, bangun, insya Allah akan segera ke kamar mandi, wudhu lalu sholat tahajud. Ya. Tapi kalau niatnya gak sungguh-sungguh, motivasinya gak kuat, ya, ada alarm 10 kali, 20 kali tetap tidak akan bangun. Ya, maka Bapak Ibu rahimahullah, sejauh apapun masjidnya pasti bisa dijangkau. Tetapi bila hatinya yang jauh dari masjid, sedekat apapun akan sulit dijangkau. Gitu. Jadi semua itu tergantung hati, tergantung niat, tergantung kesungguhan. Maka Bapak Ibu rahimahumullah, pastikan kita selalu berusaha sholat subuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, karena ini kuncinya. Ini kunci keberkahan keluarga. Ini kunci keberkahan doa yang didapatkan kita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena rumah tangga itu urusan keberkahan. Maka kalau ada orang habis nikah, kita selalu berdoa. Doanya, Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Memohon keberkahan atas keluarga. Dan keluarga kita ini akan mendapatkan doa keberkahan bukan saat nikah, tapi setiap pagi didoakan keberkahan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu rahimahullah, hati-hati dengan sholat subuh kita. Bahkan Ali kemudian sampai mengatakan sesudah itu, qala Aliyun radhiyallahu anhu, minal jahli an-naumu fi awwalin nahar. Di antara bentuk kejahilan adalah tidur di pagi hari. Ya, maka nggak boleh tidur sesudah sholat subuh. Kalau orang tidak sholat subuh, berarti dia tidur sesudah sholat subuh. Ya, wong subuhnya saja tidak sholat, apalagi bangunnya. Berarti dia subuhnya kemudian dia juga tidur. Hati-hati. Bapak Ibu rahimahumullah, lihatlah Az-Zubair, Urwah bin Zubair bila mengatakan, kana Zubair yanha banihi anit tasabbuh wa huwa naum fis sabah. Dari Urwah bin Zubair, anaknya Zubair, namanya Urwah. Urwah mengatakan, dahulu Az-Zubair, ayahku, melarang anak-anaknya dari at-tasabbuh, yaitu tidur di pagi hari. Ya, Ibnu Abbas juga sama. Sesungguhnya Ibnu Abbas pernah melihat salah satu anaknya tidur di pagi hari. Maka beliau mengatakan kepadanya, bangunlah,
apakah engkau tidur di waktu yang mana padanya rezeki Allah sedang dibagi-bagikan. Ya. Jadi rumah tangga itu kalau tidak sholat subuh, itu dia akan terhalang dari rezeki. Kata orang dulu, rezeki ini dijojo PT. Ya, rezeki ini dijojo PT. Karena subuh itu saat Allah membagi-bagi rezeki. Bapak Ibu rahimahullah. Sampai kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, ya, pagi hari bagi seseorang itu seperti waktu muda dan akhir harinya seperti waktu tuanya. Amalan seseorang di waktu muda berpengaruh terhadap amalannya di waktu tua. Jadi, jika seseorang di awal paginya sudah bermalas-malasan dan sering tidur, maka di sore harinya dia juga akan bermalas-malasan pula. Jadi tidur habis subuh buat orang semakin malas, badan semakin malas, tubuh semakin gak sehat. Kita bisa merasakan pernah tidur sesudah sholat subuh, malas, ya. Maka Bapak Ibu rahimah, terakhir Ibnu Qayyim mengatakan 4 hal yang menghambat datangnya rezeki, salah satunya tidur di waktu pagi. Kata Ibnu Qayyim, beliau mengatakan 4 hal yang menghambat datangnya rezeki, tidur di waktu pagi, sedikit sholat, malas-malasan, dan berkhianat. Maka kalau rumah tangga ingin sakinah, ingin bahagia, ingin dapat rezeki yang berkah, pastikan sholat subuh dan terus melakukan kebaikan di pagi harinya. Inilah salah satu kunci penting sebuah keluarga. Apalagi seperti ibu saya, bayangkan Bapak Ibu, saudara saya 10, jam 6 dulu harus makan untuk berangkat sekolah. Kira-kira bangunnya jam berapa, bayangkan? Kalau bangunnya terlambat, hancur semua urusan rumah tangga anak-anaknya. Ya, 10, saya ingat 10 Pak, jam 6 sudah makan semua anak-anak kita. 10, ngumpul 10 makan pagi. Dan ibu saya bangun jam 2 malam Pak. Jam 2 malam bangun nyiapkan untuk pagi harinya. Masya Allah. Bukan subuh bangunnya. Kalau subuh udah terlambat, karena dulu masaknya pakai apa? Kayu. Ditunggui kayu itu nggak boleh mati. Ya. Adamnya pakai apa ini? Kukusan. Kalau sekarang hanya juga menceklek gitu ditinggal bisa. Dulu nggak bisa ditinggal. Ya. Dulu diudut jangan sampai apa istilahnya ngintip. Oh, Mas, bayangkan beratnya luar biasa itu masak dulu itu. Ditunggui. Jangan sampai gosong, jangan sampai ngintip gitu ya. Luar biasa dan itu butuh waktu yang sangat lama. Ya. Dan itu salah satunya kunci sholat subuh, bangun sebelum subuh. Artinya rumah tangga akan baik kalau keluarga itu subuhnya dia bersih. Maka Bapak Ibu Allah, inilah pentingnya Islam mengajarkan kita terkait dengan keberkahan waktu pagi, khususnya waktu subuh. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan pagi kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit ini manfaat buat saya kita semua. Mudah-mudahan amal-amal kita diterima Allah taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman. Mudah-mudahan kita semua meninggal husnul khotimah. Ya, kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami pagi ini ya Allah. Ya Allah, ampuni semua kesalahan kami ya Allah. Ampuni semua maksiat kami ya Allah. Ampuni dosa kami kepada keluarga kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami kepada orang tua kami. Ampuni dosa kami kepada teman-teman kami ya Allah. Ampuni dosa kami ketika kami mencari rezeki dengan tidak halal ya Allah. Ya Tawwab ya Ghafur, ijabah doa kami. Terima doa kami ya Allah.
Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma ya Allah kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni kesalahan bapak ibu kami. Ampuni semua kekhilafan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang telah wafat, jadikan kuburnya sebagai taman surga ya Allah. Berikan cahaya di makam orang tua kami. Jauhkan orang tua kami dari siksa kuburnya ya Allah. Rahmati orang tua kami. Cintai bapak ibu kami. Bahagiakan orang tua kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-sa'ilin. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkan hati kami di atas keimanan. Kuatkan hati kami di atas ketaatan. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami husnul khatimah. Dan jauhkan kami ya Allah dari su'ul khatimah. Selamatkan kami dari mati yang buruk ya Allah. Jauhkan kami dari mati yang hina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, izinkan kami bahagia di dunia ya Allah. Kami ingin bahagia bersama anak-anak kami. Kami ingin bahagia bersama keluarga kami. Ya Allah, kami rindu surgamu. Tapi kami ingin ke surga bersama anak-anak kami. Kami ingin pulang ke surga bersama orang tua kami. Izinkan kami berjumpa semua keluarga kami di surga terbaik ya Allah. Di surga Firdaus ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari siksa neraka. Lindungi anak-anak kami dari pedihnya api neraka. Selamatkan bapak ibu kami dari siksa neraka ya Allah. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ada akhir wassalamu, mohon maaf dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.